catatan penutup. Ini kalimat yang sebenarnya juga dari Muluk kepada Zainuddin. Bukan semata-mata tentang cinta, tapi tentang manusia yang tercela. Tipe-tipe manusia tercela. Muluk di antara nasihatnya, di antara provokasinya kepada Zainuddin, dia menyatakan begini: orang yang bercela di dunia ini hanya bertiga saja. Pertama, orang yang dengki, yang selalu merasa sakit hati melihat orang diberi Allah nikmat. Kesakitan hatinya itulah yang menyebabkan dia celaka. Padahal nikmat Allah tak dapat dihapuskan oleh tangan manusia. Kedua, orang yang tamak dan loba, yang senantiasa belum cukup dengan apa yang telah ada di tangannya. Selalu menyesal, mengomel, padahal yang akan didapatnya tidak lebih daripada yang telah ditentukan oleh Allah dalam kodratnya. Ketiga, orang berdosa yang lepas dari tangan hakim karena pencurian atau pembunuhan atau karena memperkosa anak bini orang. Orang yang begini, meskipun terlepas dari jaringan undang-undang, tidak juga akan merasai nikmat sedikit pun kemana jua dia pergi. Kesalahan dan tangannya yang berdarah selalu terbayang-bayang di ruangan matanya. Polisi serasa-rasa mengejarnya juga. Di mana orang berbisik-bisik, disangkakannya memperkatakan hendak menangkapnya juga. Apa yang guru susahkan, padahal penyakit itu tidak ada pada guru. Ini yang belakang itu memang arahnya untuk Zainuddin. Zainuddin tidak punya 3 penyakit di atas. Ngapain sih susah? Kita itu harus susah kalau punya 3 ciri ini. Jangan sampai kita ini jadi orang dengki. Jangan sampai kita jadi orang tamak. Jangan sampai kita seneng kalau kita berdosa tapi lepas dari hukuman. Yang pertama, jangan jadi orang dengki. Orang dengki itu dia hanya dapat sakitnya saja. Orang dengki itu kan sakit hati kalau orang mendapat nikmat, dan dia senang kalau orang celaka. Itu kan orang dengki pada yang dia benci. Orang dengki itu dapat sakitnya saja. Kenapa? Karena nikmat Allah itu tidak bisa dihapuskan oleh tangan manusia. Kebencianmu pada orang lain tidak bisa menghalangi anugerah rahmatnya orang lain, rahmatnya Allah pada orang itu. Jadi, maka orang dengki itu orang yang hidup di tengah kesia-siaan belaka. Dapat sakit hatinya saja. Padahal nikmat dan anugerah Allah itu sudah pasti tidak bisa dihalangi oleh manusia. Yang kedua, orang tamak dan loba. Orang tamak juga ini orang yang dapat sakitnya saja. Mengapa? Karena dia menginginkan apa yang dia belum miliki. Selalu menuntut, selalu tidak puas. Ini kan orang tamak. Padahal jatah kita, rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah. Ngapain harus tamak? Kalau memang bukan jatah kita, ya tidak akan bisa kita peroleh. Kalau sudah jatah kita, insya Allah akan datang juga. Ini orang tercela kedua. Dan yang ketiga, orang salah tapi bebas dari hukuman. Bebas dari hukuman itu mungkin tidak ada orang yang tahu, atau sudah disidang tapi dibebaskan dan lain sebagainya. Ini kamu jangan senang-senang. Ini tercela tapi dia susah. Mengapa? Hidupnya pasti tidak tenang. Jadi dia tidak akan nyaman. Dia merasa dikejar-kejar polisi misalnya. Kemudian dia terbayang-bayang dengan dosanya. Orang yang dibayangi dosa itu kan gelisah terus. Kesandung saja dia langsung mikirnya, jangan-jangan ini karmaku. Dia sakit sedikit saja terus dia mikirnya, jangan-jangan ini karmaku, balasanku. Ini kan hidup yang tidak tenang. Nanti kalau ada orang bisik-bisik, oh jangan-jangan ngomong aku, jangan-jangan ingin bongkar aibku, dan lain sebagainya. 3 orang ini tercela. Mengapa tercela? Dia punya akhlak buruk, tapi sakit sendiri dalam dirinya. Jadi sakit sendiri itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Dia milih yang buruk dan langsung menikmati sakitnya sendiri. Orang dengki, orang tamak, orang berdosa yang lepas dari hukuman. Ya kalau dalam Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini kan untuk menyemangati Muluk, sampean itu tidak punya 3 sifat ini. Ngapain sedih? Tidak harus galau. Jadi ayo bangkit, ayo berjuang lagi, tidak dosa. Tidak seperti orang dengki, orang tamak, orang berdosa tadi, sampean tidak punya dosa apa-apa, bangkitlah. Nah ini kalau dibalik berarti kita siapapun yang punya 3 karakter ini, dengki, tamak, dan dosa yang disembunyikan, mari kita bersihkan diri dari itu semua. Jadi jangan sampai kita ini punya akhlak yang tercela, tapi hidup kita sebenarnya sengsara karena akhlak kita yang tercela itu. Baik teman-teman, itu ya yang bisa kita ambil pelajaran-pelajaran
dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Ya tentunya ada garis-garis besar yang bisa kita ambil tidak hanya dari novel ini, tapi dari novel-novel sebelumnya. Seperti saya bilang tadi, mari kita ingat-ingat tentang plot yang ada di 4 novel yang kita kaji sebelumnya. Romeo and Juliet, Broken Wing, sayap-sayap patah atau Al-Ajnihah Al-Mutakasir. Kemudian minggu lalu Khusro Shirin, dan hari ini Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Ada 4 variabel cinta yang para pecinta yang sejati harus siap menjalani atau menerimanya. Variabel yang pertama tadi saya sebut adalah fitrah. Jadi cinta itu adalah fitrah, mendapat anugerah cinta. Mari kita terima, kita syukuri. Meskipun nanti juga kita jalani di jalan yang diridhoi oleh Allah. Jadi tidak salah anugerah cintanya, cuma kita hidup ini ada nilai dan norma yang harus kita ikuti. Karena kalau tidak, cinta itu justru akan menghancurkan kita. Kalau kita tidak mengikuti nilai dan norma, kita justru merendahkan cinta kita sendiri. Kita menjatuhkan cinta kita ke level yang paling bawah. Kemarin-kemarin ini kan rame itu kasus pelakor lah, kasus macam-macam itu. Ya kalau bahasa saya, seandainya memang itu cinta, bukan cintanya yang salah, tapi cara mengekspresikannya yang tidak di jalan yang sebenarnya. Mengapa? Ya karena dengan jalan menabrak nilai, menabrak norma dalam kehidupan ini, sebenarnya dia justru merendahkan cintanya sendiri, menjatuhkan cintanya sendiri. Karena cinta yang seperti itu jatuhnya akhirnya tidak pada ranah cinta yang tulus, murni, sejati, memberdayakan, tapi cinta yang menghinakan, cinta yang diliputi oleh nafsu dan kesenangan jasmania. Fitrah itu ciri pertama. Yang kedua, cinta itu pasti penuh tantangan. Jawablah tantangan itu dengan cara yang cerdas, cara yang berakhlak, cara yang beradab. Kalau teman-teman masih ingat, tantangan hidup kita yang paling utama, termasuk dalam cinta, itu kan ada 4. Tantangan yang berhubungan dengan alam, yang sifatnya sunnatullah. Yang kedua, tantangan sejarah, jadi situasi hidup. Yang ketiga, tantangan masyarakat. Tantangan masyarakat itu ya norma, adat, tradisi. Dan yang keempat, tantangan dari ego kita sendiri. Ingin enak, ingin senang, ingin nyaman. Ini tantangan dari ego kita sendiri. Mari kita taklukkan tantangan ini secara benar, secara baik, secara indah. Kita taklukkan tantangan ini secara berakhlak, secara beradab. Tidak menyimpang dari jalan yang diinginkan oleh Allah dan tidak merambah jalan yang dimurkainya. Jadi ada tantangan yang sifatnya alamiah, yang berhubungan dengan situasi hidup kita yang sifatnya sunnatullah, mungkin berhubungan dengan waktu, berhubungan dengan usia, berhubungan dengan kekuatan, dan lain sebagainya. Ini tantangan alam. Ada tantangan sejarah. Tantangan sejarah itu berhubungan dengan situasi hari ini. Mungkin hari ini situasinya pandemi, jadi kita jaga jarak, tidak boleh sering-sering ketemu bareng. Ini kan tantangan sejarah. Ada tantangan masyarakat. Tantangan masyarakat itu tantangan norma, adat, tradisi yang kadang-kadang tidak terlalu ramah pada para pecinta karena dia memikirkan pemenuhan aturan-aturannya. Ini juga kita taklukkan secara berakhlak, beradab, benar, baik, indah. Dan yang paling berat sebenarnya tantangan cinta dari ego kita sendiri. Jadi keinginan kita, kesukaan kita, kenikmatan yang kita inginkan dan lain sebagainya, itu tantangan ego. Jihad akbar kita justru perang melawan diri kita sendiri, termasuk jihadnya para pecinta. Maka teman-teman, unsur kedua dari cinta adalah tantangan. Kalau tadi Romeo and Juliet, tantangannya adalah tradisi adat yang feodal, kemudian jiwa muda, keremajaan mereka yang meledak-ledak. Kalau sayap-sayap patah, tantangannya adalah rezim agama, rezim kelembagaan agama yang ingin menang sendiri, ingin berkuasa atas nama agama, yang menyulitkan Gibran untuk dekat dengan kekasihnya. Dan juga jiwa Gibran yang introvert, tidak ingin terang-terangan menyatakan perasaannya. Dengan bagi saya, bahasa saya ego tadi. Kalau Khusro Shirin ini lebih kompleks lagi, tantangannya macam-macam, sejarah, masyarakat, juga ego.
Hari ini kita belajar juga tenggelamnya kapal Van der Wijk. Di situ ada tantangan dari budaya, dari tradisi, juga tantangan dari kepribadian masing-masing. Tantangan kita selesaikan, kita carikan solusi lewat unsur yang ketiga, yaitu perjuangan. Perjuangan cinta kita, saya bilang tadi, tetap dijalankan dalam koridor kebenaran, keindahan, dan kebaikan dengan cara yang berakhlak sekaligus beradab. Jangan lupa, pastinya dalam perjuangan ada pengorbanan. Kalau tidak berani mengambil resiko berkorban, ya cinta kita tidak akan sukses. Karena itulah sunnatullahnya. Itu garis-garis bawah dari narasi-narasi tentang cinta dan patah hati dari novel-novel yang kita jelajahi bulan ini. Terakhir, saya ingin menyampaikan ada 4 hal yang jangan sampai hilang cerita cinta apapun yang kita jalani dalam hidup ini. 4 hal ini akan jadi kunci lurus tidaknya jalan hidup kita dalam cinta. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, saya baca saja kata-katanya, teman-teman merenunginya sendiri. Karena waktunya saya kira sudah pas, sudah habis untuk malam hari ini. Jadi para pecinta ingatlah 4 hal ini jangan hilang. Yang pertama, badan sehat. Yang kedua, akal sehat. Yang ketiga, nilai-nilai dalam hidup. Yang keempat, akhlak dan juga adab. Tidak ada gunanya sedalam apapun cintamu kalau engkau tidak sehat badanmu. Orang sakit-sakitan tidak bisa apa-apa meskipun dirinya penuh cinta. Jangan lupa juga akal sehatmu. Kalau akalmu tidak jalan, tindakanmu yang engkau kira menunjukkan cinta atau menguatkan cinta bisa jadi hanya akan meruntuhkan cinta, menghinakan cinta. Akal sehatmu tetap harus jalan. Yang ketiga, hidupmu tetap harus berpegangan pada nilai-nilai, pada norma-norma kemanusiaan. Karena cinta justru adalah hakikat kemanusiaan itu sendiri. Cintamu harus tetap manusiawi, bahkan naikkan levelnya ke arah nilai-nilai ilahi ketuhanan. Jangan berhenti di cinta level nafsu, level hasrat kenikmatan belaka. Maka cintamu harus tetap punya nilai. Dan yang terakhir, ekspresikan cintamu secara akhlak dan secara adab. 4 hal ini akan jadi kunci kemuliaan cintamu, kesuksesan cintamu, di samping engkau harus mau berjuang dan juga siap berkorban.